Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya seluruh mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Arya. Yang ini ada kaitannya dengan materi kuliah pada pekan kemarin, yaitu Dain dan Kord. Pasti sudah menyimak kan? Nah, untuk Arya sendiri, apa sih artinya? Nah, di sini menurut ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, Arya sebagai akad penyerahan kepemilikan manfaat atas barang selama waktu tertentu dan tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, Arya adalah pemberian izin menggunakan suatu barang dan dengan ketentuan barang tersebut tetap wujudnya selama penggunaannya serta tanpa disertai imbalan. Ya, jadi Ariyah di sini dia merupakan sebuah akad penyerahan kepemilikan manfaat atas barang. Jadi yang dipindahkan adalah manfaat. Jadi ketika kita melakukan ariyah di sini adalah meminjamkan suatu barang, yaitu bukan untuk menyerahkan kepemilikan, tetapi sebagai izin untuk boleh menggunakannya. Dan ketika dia mengembalikannya, itu tanpa imbalan. Kenapa? Karena ariyah di sini tergolong pada akad tabarru, yaitu tolong-menolong, bukan pada bisnis. Jadi ketika kita melakukan akad ariyah, kemudian di sana ada unsur bisnisnya, yaitu menarifkan barang tersebut dengan harga sekian dan sekian, maka ini menyalahi hukum syarak. Sumber hukumnya dari mana? Ya, syariat Islam sangat menganjurkan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, dan hal ini ada ketentuannya bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 berupa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan di dalam surat Al-Maun ayat 7 ada celaan bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang bermanfaat. Jadi di sini adalah suatu hal yang dianjurkan oleh syariah ya untuk melakukan sebuah kebaikan yaitu tolong menolong. Jadi di sini perlu digarisbawahi aktivitas tolong menolong jangan kemudian disamakan dengan aktivitas jual beli. Kalau jual beli dia pasti yang diharapkan adalah keuntungan, tetapi di dalam tolong menolong kita tidak boleh mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, rukun ariyah di sini ada 3. Yang pertama, yaitu adalah dua pihak yang berakod. Jadi ada pihak yang memberikan pinjaman dan penerima pinjaman. Yang kedua adalah ada benda yang dipinjamkan. Dan ini perlu diperhatikan bahwa benda yang dipinjamkan bukanlah benda yang diharamkan. Atau benda yang kemudian dia halal tetapi digunakan untuk hal-hal yang dilarang di dalam hukum syara. Nah, yang ketiga yaitu adanya silwat, yaitu ijab dan qabul. Nah, ada beberapa kaidah yang kemudian harus kita pahami ya di dalam melaksanakan transaksi ariyah ini. Yang pertama adalah pengembalian di luar waktu peminjaman, boleh atau tidak. Jadi, ketika kita melakukan pinjaman ya, meminjam barang, contohnya misalnya kita pinjam buku kepada seseorang, kepada teman kita, kemudian di sini ada batasan waktu yang dilakukan oleh orang yang memberikan pinjaman tersebut. Misalnya batasan waktunya adalah 2 minggu. Nah, maka bolehkah orang tersebut kemudian menarik barang itu sebelum waktu itu habis? Nah, maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah membolehkan. Yang pertama membolehkan, yang kedua tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan yaitu adalah mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, menurut
jumhur ulama-ulama yang lainnya, mazhab yang lain mengatakan bahwa boleh diminta dahulu. Kenapa? Ya, karena di sini adalah hak bagi orang yang memberikan pinjaman. Nah, tentunya harus diperhatikan bahwa ketika dia menarik pinjaman itu tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, kemudian yang kedua, barang pinjaman rusak diganti atau tidak? Nah, ketika barang rusak, dan kerusakannya itu adalah normal, misalnya ketika pinjam buku, kadang kalau udah mengembalikan ada lipatan-lipatan buku ya, lipatan-lipatan kertas maksudnya. Nah, maka di sini ketika ada kerusakan normal, maka dia menurut jumhur ulama tidak wajib untuk dilakukan penggantian ya, penggantian terhadap barang itu. Nah, tetapi ketika barang yang dirusak ya, itu adalah di batas luar kewajaran. Nah, maka di sini ada dua pendapat. Menurut Imam Hanafi, tidak perlu diganti. Kenapa? Karena di sini ketika kita melakukan aktivitas ariyah, maka kita sama saja sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi di barang tersebut. Tetapi menurut Imam Syafi'i maka wajib diganti, ya, wajib diganti. Kenapa? Ya karena sebagai orang yang meminjam gitu ya, dia harus bertanggung jawab atas barang yang dipinjami. Nah, kemudian yang ketiga, batasan penggunaan barang boleh atau enggak ada batasan, maka jawabannya boleh-boleh saja, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si pemilik barang. Kemudian boleh nggak menyewakan barang yang dipinjam? Nah, di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh karena pada mulanya gitu ya, kalau ada fakta yang kemudian di sini berbeda memandanginya, maka ada juga hukum yang berbeda. Dia dikatakan boleh karena pemilik barang ketika dia melakukan ariyah, dia sama saja sudah melakukan pemindahan kepemilikan sesuai dengan batas waktu. Nah, jadi di sini boleh orang yang sudah meminjam diberikan ke orang lain. Nah, tetapi ada yang juga mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ariyah di sini dia merupakan barang yang diizinkan untuk digunakan manfaatnya, bukan pemindahan kepemilikan. Nah, di sini yang rojih ya, pendapat yang kuat adalah yang tidak boleh ya, tidak boleh disewakan kepada orang lain. Jadi jangan kemudian kita meminjam barang dari seseorang, kemudian ada orang lain yang bilang gitu, saya boleh nggak pinjam barangmu? Gitu. Oh ya boleh. Gitu. Nah padahal itu bukan kepemilikan kita, tetapi harus kita izin kepada orang yang memiliki barang tersebut. Dan apa hukum ariyah ini? Hukum ariyah di sini adalah sunnah karena Rasulullah juga pernah melaksanakannya. Ya, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum transaksi ariyah. Semoga bermanfaat dan jika ada yang perlu ditanyakan, jika ada yang kurang jelas, silahkan berkomentar ya atau melakukan diskusi di kolom notif ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.